Wa qala aidan an-nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan pada sahibul bait, wabil khusus kedua mempelai. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Dandim Kabupaten Donggala yang sempat hadir. Terima kasih Pak Komandan. Beliau menyempatkan hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan momen yang paling bersejarah, momen yang sangat diingin-inginkan oleh baik dari laki-laki maupun perempuan, yaitu proses akad pernikahan. Dan alhamdulillah telah kami saksikan bersama tadi siang, kita telah mempersisikan bersama dengan proses akad pernikahan itu. Tiada harapan dan keinginan kami kecuali mendoakan kedua mempelai supaya menjadi keluarga sakinah, mawaddatau warahmah. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah wajib hukumnya bagi orang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa ada dua nanti laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian. Malaikat malu dan Allah pula malu jikalau seorang laki-laki memiliki dua sifat ini. Apa itu kata Nabi? Yang pertama, laki-laki yang tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian adalah seorang laki-laki yang selalu menyakiti hati wanita. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada sore hari ini tidak ada begitu laki-laki di sini insya Allah. Amin. Tidak ada Bu? Tidak ada Ji. Oke, baik. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, laki-laki yang tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian adalah seorang laki-laki yang tidak pernah berniat sama sekali untuk menikah. Makanya apabila seorang laki-laki tidak akan pernah sama sekali untuk menikah, maka perlu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Betul? Tapi alhamdulillah Pak dokter dan bersama dengan sang istri telah membuktikan itu, bahwa dia adalah seorang laki-laki, dan alhamdulillah dengan senyuman hati yang merias wajah, bahwa hari ini terpatri rasa kasih sayang dan cinta, wajah-wajah yang selalu berseri, tidak tahu apa yang disenyumkan oleh Pak dokter. Mudah-mudahan insya Allah senyuman itu membawa keberkahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandang kita dengan pandang kasih sayang. Makanya tidak mudah kita bayangkan bahwa saya terima nikahnya ini binti anu dengan ini dengan emas. Karena kenapa? Penuh tanggung jawab yang sangat luar biasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan engkau menganggap permainan, jangan engkau menganggap enteng namanya proses akad pernikahan, karena besar tanggung jawabnya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kata Rasulullah, wa yusinu ismuhu, memberikan nama yang baik. Dalam hal ini hakikah. Yang kedua kata Rasulullah, wa yu'allimul qira'atul Qur'an, mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang Al-Qur'an, mengajarkan tentang solat, mengajarkan tentang ibadah dan mengaji. Ini yang paling utama.
Karena saya lihat kadang ada orang tua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang. Tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Untuk yang lain dia bayar mahal-mahal. Tapi untuk pembayaran Al-Quran kadang dia tidak perhatikan. Untuk pembayaran les yang lain, les bahasa Inggris, les matematika, kadang dia bayar 500.000 per bulan. Tapi sekalinya untuk pembayaran TK, TPA, 10.000 kadang menunggak 7 bulan. Nah ini bukan hanya kewajiban kita bagi sebagai orang tua. Ternyata ini akan menjadi modal bagi orang tuanya nanti di akhirat kemudian. Minta maaf kata Nabi, ada orang tua nanti diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekahnya luar biasa, diperiksa luar biasa. Tapi ketika pada saat itu ada anaknya tidak mengaji, maka demi Allah itu kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur. Saya tidak berkata dilarang jadi anggota dewan, jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamodal juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu Pak, Bu, ada anak tak dia tahu baca bismillah, kemudian kita meninggal kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji di dunia. Dia baca bismillah, kemudian dia baca surah Al-Fatihah. Berkata malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu, hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan, barakkananya pintar baca bismillah. Alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa kita berkorban untuk agamanya. Tidak apa-apa kita sekolahkan untuk agamanya, insya Allah akan membawa petunjuk nanti di akhirat kemudian. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, kewajiban orang tua kepada anak, wa yuzawwiju iza balaga, dikasih kami kalau nak dapat mi waktunya, dikasih kami kalau sudah sampai mi waktunya. Alhamdulillah. Pak Bahar bersama dengan istri membuktikan itu, dan mereka berdua dengan perjuangan yang sangat luar biasa berhasil menikahkan anaknya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tiada harapan dan keinginan kita semua yang hadir kecuali mendoakan keduanya, mendoakan ayah ibundanya, baik Pak Dokter maupun Ibu Dokter, insya Allah mudah-mudahan insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bersama Pak Dokter bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hubungan suami istri itu mendapatkan pahala dan mendapatkan insya Allah syarat dari para malaikat, kata Nabi SAW. Yang pertama kata Rasulullah, wahai Pak Dokter, apabila seorang suami memandang wajah istrinya dengan pandang kasih sayang, maka sebelum terlepas pandangan itu, maka para malaikat mendoakan mudah-mudahan melahirkan anak yang soleh dan salehah. Amin. Pertanyaanku buat Pak Dokter, apakah ingin engkau melahirkan anak yang soleh dan saleha? Ingin? Mau? Kalau begitu, pandang wajahnya istrimu sekarang. Belum? Tunggu dulu. 1, 2, 3, saling pandang. Bu Dokter, silakan menghadap ke sana. Masya Allah, luar biasa. Itu hebatnya kalau kita dengan pernikahan mudah, luar biasa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, Pak Dokter masih ada. Apabila seorang suami memegang tangan istrinya dengan memegang hasrat dengan penuh dengan kasih sayang, maka sebelum terlepas pegangan itu dengan pegangan kasih sayang, maka insya Allah berguguran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaanku buat dokter, Pak Dokter, apakah ingin engkau dosa-dosamu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingin. Kalau begitu, pegang tangannya istrimu karena sudah sah. 1, 2. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang ketiga masih ada. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, apabila seorang suami mencium kening istrinya dengan ciuman rasa kasih sayang, maka insya Allah seluruh para malaikat Allah, baik di bumi maupun di langit, para mendoakan insya Allah mudah-mudahan keduanya ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Olehnya itu saya tidak akan menyambung ceramah ini sebelum engkau mencium keningnya istrimu karena sudah sah. Silakan. 1, 2. Foto mana tukang foto? Foto dulu, berdiri dulu. 1. Oh belum? Sudah. Oke, baik, luar biasa. Hadirin wal hadirat sidang jamaah walimatul ursh yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk nikah itu adalah ibadah.
maka insya Allah di setiap nikah yang kita lakukan adalah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu baru berniat untuk menikah maka mendapat pahala. Apalagi kalau kita sudah menikah maka berlipat-lipat pahalanya. Jadi bagus itu, semakin kita sering menikah semakin banyak pahala. Minta maaf. Itu yang perlu kita luruskan. Ibu-ibu kebanyakan yang demo ya. Oke, tiada harapan dan keinginan insya Allah. Mudah-mudahan keduanya, baik orang tua mempelai, baik laki-laki maupun dari perempuan insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa disehatkan badannya. Mudah-mudahan insya Allah kedua mempelai ini melahirkan anak yang soleh dan salehah. Saya sekaligus perwakilan keluarga besar dari Kak Bahar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Dandim yang sempat hadir, Kabupaten Donggala yang sempat hadir, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Komandan. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi semua umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya dalam pelayanan kami, sekiranya dalam jamuan dan pelayanan yang kami lakukan ada kekurangan, karena memang kita manusia tidak luput daripada kekurangan dan kehilapan, maka saya mewakili keluarga besar insya Allah permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya para tamu undangan bisa menyetujui itu, dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa. Mari kita bersama-sama mendoakan keduanya. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan itu dari saya pribadi, dan kalau ada kesempurnaan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Bugis mengatakan, sengeka golla naku sengeko kaluku, sengeka si mata jarung nasi sehingga ripupu letu di lino letu di akhirat. Mudah-mudahan kehadiran tak semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.